Pernah dengar tentang satu tempat yang saking angkernya, saking penuhnya kutukan, sampai Nabi Muhammad sendiri melarang kita, umatnya, buat masuk ke sana? Tempat ini nyata, tersembunyi di padang gurun merah Arabia. Namanya Al-Ula, dan di dalamnya ada Madain Saleh. Ini bukan sekadar reruntuhan kuno, ini adalah saksi bisu azab Allah yang ditimpakan pada kaum yang durhaka ribuan tahun lalu. Kisahnya bukan cuma sejarah, tapi peringatan keras yang sayangnya mulai dilupakan. Kami bakal ajak Anda menelusuri kisah mencekam kaum Tsamud, mendengar langsung warning tegas dari Rasulullah, dan ini yang paling bikin kaget. Kita akan bongkar bagaimana tempat terlarang ini kini justru diubah jadi pusat pesta dan hiburan malam mewah. Siapkan diri Anda, karena cerita ini dijamin bikin bulu kuduk merinding. Mari kita fokuskan pandangan kita ke peta. Di bagian barat Laut Arab Saudi, sekitar 300 km dari kota suci Madinah, dan hanya berjarak 670 km dari Ka'bah di Mekah, terhampar sebuah wilayah seluas lebih dari 2.500 km persegi. Inilah Al-Ula. Dari kejauhan, Al-Ula terlihat seperti lukisan sempurna dari padang gurun. Lembah-lembah dalam, bebatuan merah, dan tebing-tebing menjulang tinggi. Sepintas, ia tampak sunyi, indah, dan megah. Tapi bagi yang tahu rahasianya, keheningan di sana adalah keheningan yang mematikan. Al-Ula adalah gerbang menuju Madain Saleh, atau yang dulunya dikenal sebagai Hegra. Mengapa tempat ini begitu menakutkan? Selama berabad-abad, tempat ini diliputi mitos dan legenda yang bikin bulu kuduk berdiri. Para penjelajah kuno, saudagar yang menempuh jalur dupa, bahkan kafilah yang putus asa karena kehausan di padang pasir, sering memilih berputar jauh, menghindari memasuki perbatasan Al-Ula. Mereka percaya tanah ini bukan untuk orang hidup. Ada kisah tentang orang yang kembali dari sana dengan pikiran kacau atau bahkan tidak kembali sama sekali setelah mencoba bermalam. Kita bisa melihat sisa-sisa kemegahan dari peradaban yang pernah ada di sana, ukiran-ukiran kolosal yang luar biasa di tebing batu. Tapi anehnya, di tengah kemegahan itu, suasana yang ada hanya kesunyian yang berat, seperti ada bayangan masa lalu yang selalu mengawasi. Namun, ancaman di Al-Ula tidak hanya bersifat mistis. Secara ilmiah, wilayah ini menyimpan anomali yang mengerikan. Para ahli geologi menemukan bahwa ribuan tahun lalu, wilayah tersebut dihantam gempa bumi dahsyat yang merusak lapisan pelindung di bawah tanah. Ini bukan sekadar sejarah alam biasa. Lebih mengejutkan lagi, penelitian modern mengungkap adanya lubang ozon raksasa di atmosfer, letaknya tepat di atas area Madain Saleh yang hancur. Gabungan kerusakan bumi di bawah dan kerusakan atmosfer di atas ini membuat wilayah Al-Ula kini menghadapi risiko alam yang ekstrim, mulai dari kemungkinan gempa susulan hingga meningkatnya ancaman penyakit seperti kanker dan gangguan kulit akibat radiasi yang lebih besar. Al-Ula adalah bukti nyata bahwa sebuah tempat bisa membawa bencana ganda, peringatan dari langit sekaligus bahaya alam yang nyata. Ia berdiri sebagai monumen keangkuhan yang harusnya membuat setiap pengunjungnya merasa takut, bukan malah takjub. Untuk memahami sepenuhnya mengapa tempat ini harus dilewati dengan air mata ketakutan, kita harus memutar balik waktu, jauh ke sekitar 4.000 tahun yang lalu. Di padang gurun yang sama, tempat kita melihat ukiran batu itu, hiduplah sebuah bangsa yang luar biasa, kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini bukan bangsa biasa. Mereka mewarisi kejayaan pendahulu mereka, kaum Ad, dan membawa peradaban batu ke level yang tak tertandingi.
Bayangkan, mereka mampu mengukir istana mewah, kuil dan makam yang megah langsung ke dalam tebing-tebing batu keras. Kemampuan arsitektur dan teknik mereka benar-benar membuat kita terperangah hari ini. Kekayaan dan kemewahan melimpah. Sayangnya, kemakmuran ini melahirkan kesombongan dan keangkuhan yang amat parah. Kaum Tsamud perlahan lupa pada sumber berkah mereka. Mereka mulai menyembah berhala, bahkan menyembah batu-batu yang mereka ukir dengan tangan mereka sendiri. Maka Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka sendiri, Nabi Saleh, untuk menyeru mereka kembali ke jalan yang lurus, kembali kepada tauhid. Tapi apa respons mereka? Cemoohan dan penolakan mentah-mentah. Mereka menantang Nabi Saleh. Dengan nada meremehkan mereka berkata, "Kalau kamu memang benar seorang nabi, coba keluarkan unta betina hamil yang usianya 10 bulan langsung dari dalam batu besar di sana." Mendengar tantangan kaumnya, Nabi Saleh berdoa kepada Allah. Atas izin Allah, mukjizat itu benar-benar terjadi. Batu besar itu terbelah dan dari dalamnya keluarlah seekor unta putih besar yang sedang bunting. Seluruh kaum menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Unta ini bukan hewan biasa, ia adalah tanda suci. Setelah unta mukjizat itu muncul, Allah pun menetapkan aturan suci yang harus ditaati. Dengan suara yang tegas dan penuh beban, Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya, "Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab." Beliau menegaskan aturan itu. Air sumur harus dibagi adil. Sehari air sumur untuk unta, dan hari berikutnya barulah untuk kaum Tsamud. Selain itu, beliau mengizinkan kaumnya bergantian memerah dan meminum susu unta yang melimpah, sebuah berkah sejati. Namun, hati yang dipenuhi dengki dan kesombongan tak bisa menerima itu lama-lama. Para pembesar yang ingkar mulai bersekongkol. Kekhawatiran bahwa unta tersebut meminum banyak air dan menyebabkan ternak mereka kekurangan menjadi alasan utama mereka. Maka, mereka melancarkan pengkhianatan. 9 orang pemimpin konspirator merencanakan pembunuhan. Rencana tersebut dilancarkan oleh 2 orang pemuda yang nekat. Mereka berhasil membunuh unta mukjizat Allah itu dengan memanah betisnya dan menikam perutnya dengan pedang. Mereka melanggar perjanjian suci, menantang kekuasaan Allah secara terang-terangan. Mendengar kabar untanya dibunuh, Nabi Saleh bersedih yang amat dalam. Beliau pun menyampaikan peringatan terakhir dan final. "Kalian hanya punya waktu 3 hari lagi." Beliau menjelaskan tanda azab yang akan datang secara bertahap. Hari pertama, wajah kaum Tsamud akan berubah menjadi kuning. Hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam pekat. Dan benar saja, 3 hari berlalu dalam ketakutan yang mencekik. Kaum Tsamud yang sudah mendengar ancaman azab berencana membunuh Nabi Saleh beserta pengikutnya sebelum azab itu datang. Pada pagi hari keempat, ketika mereka bergerak untuk membunuh Nabi Saleh yang sudah pergi meninggalkan daerah tersebut, azab Allah pun turun. Di lembah yang ditinggalkan itu, petir dan gempa bumi yang sangat dahsyat tiba-tiba datang. Al-Quran menceritakan suara dahsyat yang menggelegar menyambar mereka. Batu-batuan besar yang tidak diketahui dari mana juga datang menimpa kepala mereka. Kaum Tsamud dengan segala kemewahan dan istana batu mereka hancur lebur seketika. Mereka tewas di tempat mereka berdiri. Madain Saleh kini menjadi kuburan bisu. Ia adalah peringatan abadi bahwa
keangkuhan dan penolakan terhadap kebenaran akan selalu berujung pada kehancuran total. Ratusan tahun setelah azab menimpa kaum Tsamud, lembah Al-Ula kembali menjadi jalur perjalanan. Namun kali ini, ia dilewati oleh manusia termulia di muka bumi. Kisah ini terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Nabi Muhammad memimpin para sahabatnya dalam sebuah perjalanan yang sangat berat, yang kita kenal sebagai ekspedisi Tabuk. Ekspedisi ini bukan perjalanan yang mudah. Para sahabat diuji habis-habisan oleh lapar dan kehausan yang luar biasa di tengah gurun yang membakar. Setiap langkah terasa berat, setiap hembusan napas terasa membakar paru-paru. Ketika mereka akhirnya mencapai wilayah Al-Ula, di depan mereka terhampar pemandangan yang memberikan harapan besar. Sumur air di dekat reruntuhan kuno itu. Bagi mereka yang kehausan, ini adalah anugerah tak terduga. Para sahabat yang kelelahan segera bergerak. Ada yang langsung menimba air untuk minum, ada yang mengisi bejana mereka, dan ada yang buru-buru mencampur air dengan tepung untuk membuat adonan roti. Upaya terakhir untuk mengobati kelaparan. Namun di tengah kesibukan itu, tiba-tiba terdengar suara yang tajam, mendalam, dan memerintah. Berhenti. Semua mata tertuju pada Rasulullah. Wajah mulia beliau terlihat gelap, diselimuti kesedihan dan kekhawatiran yang amat sangat. Seolah-olah tanah itu sendiri membisikkan sebuah kebenaran yang tidak terlihat kepada beliau. Dengan langkah berat, beliau mendekati sumur. Lalu, beliau mengucapkan larangan yang sangat tegas kepada seluruh pasukannya. Jangan seorang pun dari kalian minum air dari tanah ini. Jangan membuat adonan dengannya. Dan adonan apapun yang sudah kalian buat, berikanlah kepada unta atau hewan kalian. Seketika, kepanikan halus terjadi. Para sahabat segera membuang air dan adonan ke tanah. Tidak ada yang berani membantah atau bertanya. Mereka tahu, di tanah yang membawa murka Allah, perintah Nabi adalah satu-satunya keselamatan. Tetapi larangan itu belum selesai. Nabi melanjutkan, tatapan matanya terpaku pada ukiran-ukiran batu yang sunyi. Jika kalian harus melewati tanah ini, lewati sambil menangis. Jika kalian tidak mampu menangis, maka lewati dengan perasaan takut di hati kalian. Sungguh pesan yang luar biasa mendalam. Ini bukan sekadar larangan minum air. Ini adalah perintah fundamental tentang bagaimana seorang muslim harus memperlakukan tempat-tempat azab. Kita tidak boleh melewatinya dengan santai, apalagi dengan rasa kagum akan peradaban yang binasa. Kita harus melewatinya dengan menangis atau berpura-pura menangis, dan rasa takut sebagai pengingat akan dahsyatnya hukuman bagi mereka yang ingkar. Seluruh pasukan pun melanjutkan perjalanan dengan langkah yang berat. Hati mereka dipenuhi rasa takut yang mendalam. Mereka meninggalkan lembah itu, memastikan bahwa pelajaran azab lebih berharga daripada seteguk air atau sebongkah roti. Kita telah melihat bukti sejarah dan peringatan langsung dari Nabi. Tapi kini, kita harus menghadapi kenyataan yang paling mengejutkan. Di era modern ini, tampaknya pesan ketakutan dan air mata yang diperintahkan Rasulullah untuk dibawa saat melewati Al-Ula sudah terlupakan sepenuhnya. Pemerintah Arab Saudi, di bawah inisiatif reformasi besar bernama Visi 2030, telah mengambil keputusan yang berani, atau bisa dibilang kontroversial. Mereka bertekad mengubah wilayah Al-Ula, termasuk lokasi Madain Saleh yang dikutuk itu, menjadi pusat pariwisata, budaya, dan hiburan mewah kelas dunia. Anda bisa bayangkan, di tengah gurun merah yang menyimpan mayat kaum Tsamud, kini sedang dibangun hotel-hotel super mewah, resor eksklusif, dan infrastruktur yang mengundang wisatawan high class dari seluruh penjuru dunia.
Sejarah azab itu kini dibingkai ulang menjadi sekadar daya tarik wisata, hiasan yang instagramable. Namun yang paling mengundang kritik keras adalah pergeseran fungsinya. Di lokasi yang seharusnya membuat kita merenung dan menangis, kini justru diadakan festival musik elektronik besar-besaran. Musik DJ terkenal dunia, lighting show yang spektakuler, hingga riuh rendah, sorakan dan tarian para pengunjung pesta, semuanya kini mengguncang langit di atas lembah Al-Ula. Bayangkan kontrasnya. Di satu sisi Anda mendengar kisah betapa menakutkannya suara azab yang menghancurkan satu bangsa. Di sisi lain kini suara dentuman bas musik keraslah yang mendominasi lembah yang sama. Ini bukan lagi tentang melestarikan sejarah. Ini tentang melupakan peringatan suci demi keuntungan ekonomi dan citra modern. Tempat yang diperintahkan Nabi untuk dimasuki dengan hati takut, kini menjadi destinasi wajib bagi mereka yang mencari kesenangan duniawi dan hiburan. Apa yang terjadi di Al-Ula hari ini adalah refleksi nyata tentang bagaimana kita memperlakukan pesan-pesan dari langit. Apakah kisah kaum Tsamud dan larangan Nabi hanyalah dongeng usang yang bisa diabaikan? Sifat manusia cenderung lupa ketika berlimpah kemakmuran. Dan ironisnya, ini adalah penyakit yang persis sama yang menghancurkan kaum Tsamud dulu. Kesombongan dan pengabaian terhadap Tuhannya. Umat Islam harus peka. Kisah Al-Ula bukan hanya tentang Saudi. Ini adalah pengingat bahwa kita harus selalu terhubung erat dengan ajaran Islam dan menghindari segala hal yang secara jelas bertentangan dengan peringatan Rasulullah. Semoga Allah melindungi kita dari kelalaian dan meneguhkan hati kita untuk selalu mengambil pelajaran dari sejarah, agar nasib kita tidak berakhir seperti mereka yang hanya takjub pada ukiran batu, tapi buta terhadap peringatan di baliknya.